Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan kami siap untuk meraih setiap janji-janji berkat-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu keteguhan hati dalam masa sulit, yang terambil dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut dan janganlah patah semangat, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Saya bacakan sekali lagi, Ulangan 31 ayat 8 berkata, janganlah takut dan janganlah patah semangat, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah Immanuel yang akan menyertai saya dan saudara kemanapun kita pergi. Setiap saya dan saudara, setiap orang akan menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka, dalam berbagai bentuk seperti masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam setiap masalah itu membuat ada begitu banyak orang merasa putus asa, kehilangan harapan, dan seolah-olah bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun semua orang percaya kita yang telah dipanggil dan telah dimerdekakan oleh Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, dalam menghadapi masa-masa yang sulit kita perlu keteguhan hati. Apa itu keteguhan hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Keteguhan hati adalah kekuatan kita untuk tetap teguh pada pendirian dan keyakinan kita kepada Allah, karena Dialah yang mampu dan sanggup menyelamatkan kehidupan kita dan menolong kehidupan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang tentunya diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kehidupan kita bangkit dan melihat jauh ke depan, meskipun situasi, keadaan, masa-masa yang sulit yang harus saya dan saudara hadapi. Mengapa keteguhan hati itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan kita? Karena ketika kita teguh hati, maka kita dapat menghadapi masa-masa yang sulit dan dengan sikap yang berani untuk melihat ke depan, sikap yang optimis bukan yang pesimis, bahwa kita akan melihat hari-hari baik kita. Kita akan melihat setiap pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah mudah menyerah, kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak akan pernah putus asa, karena kita memiliki iman, kita memiliki keberanian untuk kita menghadapi setiap masalah dan mencari jalan keluar yang tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu pentingnya kita memiliki keteguhan hati agar kita menghadapi masa sulit dengan berani, dengan sikap optimis, dengan iman percaya bahwa Tuhan beserta saya dan saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu keteguhan hati dalam kehidupan kita? Agar kita mencapai tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Baik selama kita ada di bumi ini
maupun tujuan hidup kita, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kehidupan memang penuh dengan rintangan dan mungkin banyak hal yang akan membuat kehidupan kita menjadi tawar hati dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki satu tujuan hidup yang sesungguhnya, maka keteguhan hati ini akan membimbing kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan, yang akan meneguhkan setiap hati saya dan saudara untuk kita melihat bahwa Tuhan yang berjanji menyertai kita, Dia akan menyertai saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memerlukan keteguhan hati? Karena menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita menunjukkan keteguhan hati di masa-masa yang sulit, kita dapat menjadi inspirasi tentunya bagi orang lain. Kita dapat memberikan motivasi kepada orang-orang yang lain, mungkin lebih jauh punya banyak pergumulan daripada saya dan saudara. Oleh sebab itu kita memerlukan keteguhan hati. Nah, pada saat pagi hari ini, bagaimana supaya kita meningkatkan keteguhan hati? Yang pertama, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan pernah mengandalkan hikmat kita sendiri, tetapi kita harus menaruh percaya kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan dan keteguhan hati kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan di masa-masa yang sulit, maka Dia berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masa-masa tersebut. Yang kedua, yaitu bersandar kepada firman Tuhan. Alkitab penuh dengan ayat-ayat Alkitab yang memberikan kita kekuatan dan dorongan, motivasi. Bahkan Allah berjanji Dia sendiri yang akan hadir, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, baca Alkitab setiap hari, renungkan ayat-ayat Alkitab, berbicara, berdoa kepada Allah. Artinya kita bersandar, menaruh seluruh kehidupan kita dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan yang begitu luar biasa. Yang berikutnya, carilah komunitas kehidupan kita, orang-orang yang selalu mensupport saya dan saudara, orang-orang yang selalu berpikir positif, yang selalu mendukung kita, membawa kita di dalam doa. Jangan mencari komunitas atau orang-orang di sekitar kita yang justru akan membuat kita bukan keluar dari masa-masa sulit, tapi justru akan membuat kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan berbicaralah, sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan kepada pendeta, kepada sahabat-sahabat, berdoa bersama-sama. Percaya bahwa ketika kita punya komunitas yang baik, maka kita pun juga akan teguh di dalam Tuhan. Jangan lari kepada tawaran-tawaran dunia, kepada perkara-perkara lahiriah yang hanya memberikan solusi sesaat, tetapi tidak memberikan jalan keluar yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, cari Tuhan, cari orang-orang yang dapat mensupport saya dan saudara. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu ingatlah bahwa kalau pada masa-masa yang sebelumnya Tuhan sudah menolong kita, maka hari-hari ini pun juga Tuhan akan menolong saya dan saudara. Kalau kita bisa melewati masa-masa yang sulit di waktu-waktu yang sebelumnya, maka tetap taruh iman, pengharapan kita kepada Tuhan bahwa saat ini pun juga kita dapat mengatasi setiap masa-masa yang sulit tersebut. Bersama dengan Tuhan, kita percaya kita akan kuat, kita akan cakap, kita akan mampu, dan kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang mungkin menurut manusia, menurut orang lain kita tidak dapat melakukannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini, bahwa terkadang kami harus menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu berkata bahwa jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat, sebab kami memiliki Allah yang dahsyat, yang akan menyertai kami kemanapun juga kami pergi. Dan kami mau berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu.
kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami tawar hati, jangan biarkan kami takut, jangan pernah biarkan kami kehilangan semangat kami. Tapi kami mau terus berharap padamu ya Bapa. Ini kehidupan kami, serahkannya dalam tangan-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu, mereka yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Yang sakit, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Kesehatan dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Mereka yang saat ini sedang pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, atau apapun yang menjadi pergumulan umat kepunyaan-Mu. Hamba-Mu berdoa, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, dari Allah Roh Kudus akan membimbing kami, akan meneguhkan setiap iman percaya kami, agar kami dapat melihat setiap perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-Mu saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Diberkatilah keluarga dan rumah tangga-Mu, suami, istri, anak-anak, orang tua-Mu, setiap pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, apapun yang Kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah menjadi bagian milik-Mu. Tuhan, kiranya angkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, semakin hari Engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, yang sudah datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.